Jadi kemarin ada sahabat kita yang gagal katanya merakit power. Dia menanyakan melalui WA saya. Jadi buat sahabat-sahabat, di saat penyolderan sudah dibuatkan jalur satu persatu untuk di bagian PCB ini. Di saat penyolderan itu hati-hati jangan ada solderan yang menyeberang. Di bagian trapo ini sebenarnya voltasenya kurang. Seharusnya power ini dihandle dengan voltase dari traponya ini sebesar 47 volt. Tapi yang dikeluarkan oleh trapo Yamaha ini hanya, maaf buat sahabat-sahabat yang ingin mempertanyakan suatu barang itu, tolong bahasanya agak sedikit bersahabat. Jadi kebanyakan itu orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berpengalaman itu bahasanya sangat sopan sekali. Jadi kalau yang bahasanya kurang bersahabat ini saya tidak tahu juga, entah itu lebih dari senior atau yang bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maupun sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail ataupun serba elektronik. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah power lagi yang sudah selesai saya rakit maupun yang baru mau saya rakit. Jadi jangan lupa buat sahabat-sahabat dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi dengan cara di like dan di share dan ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel-channel saya yang lain ataupun channel Budi The Vlog. Oke, jadi hari ini saya sudah selesai merakit sebuah power, yaitu sahabat kita yang berada di Batu Ampar, yaitu Bapak Kamarudin atau Pak Kamar. Oke, kita ngopi dulu Pak Kamar nih. Buat Pak Kamar di Batu Ampar, terima kasih pisang salainya kemarin nih, mantap. Ini buat sahabat-sahabat, khususnya subscriber Ismail Dadang, yuk kita ngopi juga sama-sama. Yang belum ngopi, yuk silakan, yuk kita ngopi. Jadi di dalam video ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat bagaimana untuk merakit sebuah power, karena ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita, khususnya katanya sih sahabat pemula, jadi kurang tahu juga. Jadi untuk merakit power seperti ini aja. Jadi kemarin ada sahabat kita yang gagal katanya merakit power, dia menanyakan melalui WA saya. Jadi buat sahabat-sahabat, di saat penyolderan sudah dibuatkan jalur satu persatu untuk di bagian PCB ini. Di saat penyolderan itu hati-hati jangan ada solderan yang menyeberang antara jalur basis ke emitor, antara jalur basis ke kolektor. Jadi kalau dia ada menyeberang salah satu, otomatis semuanya ini ikut bermasalah. Tapi bukan berarti rusak semua, tidak. Tapi kalau memang sahabat paksakan dengan tegangan, bisa jadi semuanya bisa rusak. Jadi buat sahabat-sahabat, di saat merakit barang-barang seperti ini, di saat penyolderan, nih udah lepas nih, di saat penyolderan itu hati-hati jangan sampai ada solderan yang menyeberang ke jalur sebelahnya. Jadi sahabat bisa ukur lagi setelah dipasang satu persatu, diukur lagi menggunakan multitester. Jadi buat sahabat-sahabat yang pemula, khususnya ini khusus buat pemula. Jadi kalau yang senior sih jangan dibilang lagi, itu udah makanan sehari-hari. Ini khusus buat pemula kalau ingin merakit power atau coba-coba bergelut di bidang elektronik. Hal yang tidak boleh tidak ada di bagian multitester. Jadi multitester ini sangat penting sekali buat sahabat-sahabat yang hobi merakit power ataupun yang baru masuk ke bidang elektronik, maupun itu servis TV, maupun itu servis power, maupun servis apapun, kipas angin dan lain sebagainya. Ini barang harus ada, jadi tidak boleh tidak ada. Jadi kalau sahabat tidak menggunakan barang ini, jadi sahabat hanya sekedar main kira-kira, kemungkinan di sini, kemungkinan ini, dan kemungkinan itu. Alhasilnya iya kalau tepat. Kalau salah, sahabat sendiri yang repot. Barang sudah banyak diganti, tapi tidak tepat dengan sasaran, maka barang itu tidak akan bisa sempurna. Ada juga sahabat yang menanyakan, Bang, saya sudah ada membeli multi sesuai dengan rekomendasi dari Abang. Jadi saya sudah beli, cuman cara menggunakan bagaimana Bang? Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin mengukur sebuah tegangan atau mengukur sebuah arus listrik, maupun DC maupun AC itu berbeda. Jadi jangan sampai satu posisi, contohnya satu posisi seperti ini.
Kalau sahabat mengukur di bagian DC, katakanlah sahabat mengukur di bagian DC itu tergantung volt yang sahabat ingin ukur. Kalau memang voltase di bawah 50 volt, itu sahabat boleh mengambil ukuran yang 50 volt. Tapi kalau sahabat mengukur yang di atas 50 volt, sahabat harus menaikkan di sini di atas 50 volt. Jangan dipakai yang 50, otomatis antara dua kemungkinan multi kita bisa bermasalah atau kita tidak bisa membaca voltnya, karena ini multi harus pandai juga. Jadi idealnya kalau sahabat susah membaca yang 1000 volt, sahabat bisa mengambil yang 250. Jadi line multi ini lain cara baca, maksudnya line multi, lain tulisan. Jadi tidak sama, ini multi setipe ini jadi seperti ini. Jadi kalau sahabat ingin mengukur kabel putus atau nyambungnya itu, sahabat bisa menggunakan kali 1 atau kali 10 atau kali 100 juga bisa. Kalau sahabat ingin mengukur kabel-kabel yang putus, entah itu nyambung atau belumnya. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran buat sahabat-sahabat. Untuk selebihnya mungkin sahabat-sahabat bisa mencari pengalaman-pengalaman baru untuk tentang multi. Tapi itu sedikit gambaran aja buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, Bang, bagaimana cara memainkan multi itu supaya bisa tahu voltase dan lain sebagainya. Karena memang agak ribet mengenali atau memahami sebuah multitester. Tapi ini wajib buat sahabat-sahabat, kalau ibarat tukang itu ini meterannya. Jadi kalau tanpa ini kita ya udah kadang-kadang main kira-kira, mungkin ini mungkin dan mungkin. Jadi sahabat-sahabat tidak bisa menemukan salah satu permasalahan di bagian perangkat elektronik itu selain peralatan solder dan lain sebagainya. Oke, buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf kalau memang ini ada dikategorikan menggurui, jadi ini sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah melalui di WA, yang minta dibuatkan videonya tentang bagaimana untuk membaca multi. Sebenarnya banyak, cuman durasinya sangat panjang sekali. Oke, jadi di sini kita kembali ke masalah power. Jadi di sini sudah ada power Bapak Kamarudin kita yang menggunakan terapo bekas power Yamaha. Jadi Bapak Kamarudin kita ini membawa amplifier Yamaha. Jadi teraponya saya copot seperti ini. Untuk yang lainnya, kit draper dan lain sebagainya itu tidak bisa kita copot. Karena kenapa? Salah satu aja komponen yang dilepas itu draper di bagian Yamaha itu sudah tidak bekerja karena dia saling bersinambungan, apalagi itu menggunakan kit draper atau power sejenis digital. Jadi sangat ribet sekali. Sedangkan elko ini saya ambil dari bawaannya Yamaha itu cuma 2 buah, saya tambahkan lagi dengan 2 buah karena pas kebetulan ada fisiknya sama, ukurannya sama saya punya. Cuman untuk di bagian voltnya beda. Kalau bawaan Yamaha itu yaitu 63 volt ukuran 10.000 UF, sementara yang saya punya itu 10.000 UF 80 volt. Itu saya rasa tidak masalah untuk di bagian powernya. Jadi buat Bapak Kamarudin, untuk voltase di bagian trapo ini sebenarnya voltasenya kurang. Seharusnya power ini dihandle dengan voltase dari traponya ini sebesar 47 volt. Tapi yang dikeluarkan oleh terapo Yamaha ini hanya 35 volt. Ada sedikit kekurangan di bagian konsumsi sebuah voltase untuk sebuah kit draper ini karena menggunakan transistor sebanyak 4 set per mono, dan 4 set per mono alhasilnya menjadi 8 set stereo. Jadi konsumsi voltasenya itu masih kurang. Kalau Pak Kamar kita ingin menggunakan spekal 15, karakternya low, kemungkinan kalau Pak Kamar angkat lebih dari setengah itu kemungkinan suaranya udah agak sedikit serak karena masalah voltasenya itu kurang besar maksudnya. Tapi kalau untuk karakter low mid atau karakter mid high, power ini sudah sangat mantap sekali dan sangat pas sekali. Tapi kalau untuk karakter rumah tangga, power ini juga pas, sangat pas sekali. Karena kalau memang dia normal untuk karakter low mid, power ini bisa menghandle spekal 15 in dikali 4 dengan cara main 4 ohm. Karakternya juga low mid untuk rumah tangga. Jadi untuk low atau low mid. Tapi kalau voltasenya yang seperti ini juga bisa, cuman tidak bisa maksimal untuk suara yang lebih keras lagi. Jadi jika kita angkat volumenya lebih tinggi, maka dia suara sudah agak sedikit kurang bertenaga. Jadi powernya seperti ini sudah saya buatkan, sudah siap, yang menggunakan barang-barang bekas dari Bapak Kamarudin kita, yaitu di bagian amplifier Yamaha seperti ini.
Untuk kapasitas atau perlengkapan di bagian dalam itu sama seperti power yang seharga 1.800.000. Jadi kenapa ini saya kupas di bagian kulitnya? Karena yang bawaan Yamaha itu di saat saya lepas itu kulitnya ada yang nempel, maksudnya dikasih lem. Jadi daripada jelek saya pandang seperti elko kurapan, jadi saya lepas semua. Bahkan yang saya punya pun juga saya ikut saya lepas biar sama rata, jadi enak dipandangnya. Jadi seperti ini. Karena di sini ada tandanya mana elko bagus dan mana elko kurang bagus. Di sini bisa sahabat perhatikan. Jadi di sini ada carang 3, di sini tidak ada. Nih, sahabat perhatikan untuk elko mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Tinggal sahabat yang memilih. Seperti ini. Di sini ada campuran elko Yamaha dan elko pasaran. Jadi di sini ada campurannya. Jadi tinggal sahabat yang memilih mana elko yang bagus dan mana elko yang tidak bagus. Kodenya ada di atas sini. Oke, jadi seperti itu buat Pak Kamarudin atau Bang Kamar kita yang berada di Batu Ampar. Kemarin Bang Kamar kita ngirimkan, tinggal yang satu lagi tinggal kita selesaikan. Terus untuk di bagian yang lain, di sini saya juga sedang merakit sebuah power, yaitu power pesanan sahabat kita yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Jadi di sini menggunakan elko sebanyak 8 set dan menggunakan transistor sebanyak 8 set juga, 2 SC 5200 dengan setannya sama antara kiri dengan kanan. Jadi untuk kit drivernya ini menggunakan SOCL 506. Jadi power ini menggunakan trafo 20 ampere dengan voltase dari trafo itu sebesar 56 volt. Jadi menghandle, jadi untuk di bagian power supply-nya ini sudah dilengkapi dengan soft start seperti ini. Jadi sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi menggunakan sebanyak 8 set. Dan ini lagi ada sedang mau merakit juga sebuah power pesanan teman kita yang berada di Sulawesi. Ini teman kita pesan power yaitu berada di Sulawesi. Powernya seperti ini, sudah sebagian dikerjakan. Tapi saya menyelesaikan yang lebih dahulu pesan. Jadi menurut atau sesuai dengan antrian dari sahabat-sahabat kita. Jadi inilah power pesanan-pesanan dari sahabat kita yang sedang kita garap. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti inilah aktivitas sehari-hari khususnya Ismail Dadang. Kebetulan Bang Budi kita tidak ada, dia lagi ulangan mengurus sekolahnya. Jadi buat sahabat-sahabat dukung terus channelnya Bang Budi kita, Budi The Vlog. Di sana ada kelucuan-kelucuan Bang Budi kita. Jadi seperti inilah keseharian saya dalam merakit power. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di channelnya Dadang Ismail ataupun Ismail Dadang Yogi Panopi, walaupun kita dapat komentar-komentar dari sahabat-sahabat itu yang mempertanyakan kekuatan power yang sudah saya upload kemarin, itu ya haknya mereka. Cuman sayangnya aja awal komentarnya itu kurang bersahabat, itu aja. Jadi kalau memang sahabat itu mau bertanya, awalnya itu bahasanya sangat bersahabat, jadi kita enak. Jadi yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ya seperti itulah, yang namanya karakter manusia masing-masing tidak bisa kita baca. Ada tensinya rendah, ada tensinya tinggi, dan demikian juga sahabat-sahabat di luar sana. Cuman buat sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat ingin berkomentar atau menanyakan entah itu benar atau tidaknya di dalam video itu, tolonglah bahasanya itu bahasa yang sedikit bersahabat. Jadi kadang-kadang sahabat ini ada bertanya tapi menggunakan bahasa yang tidak saya mengerti. Jadi bahasa yang seperti apa yang tidak mengerti. Satu, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kedua, menggunakan bahasa yang sangat singkat. Pertanyaannya itu sangat singkat, cuma 3 huruf, cuma 2 huruf. Takutnya saya nanti salah artikan singkatan itu. Nah, saya tidak akan bisa balas. Daripada saya salah, lebih baik saya tidak balas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bukan apa, mungkin bahasanya anak-anak zaman sekarang seperti itu, tapi sayangnya saya bukan zamannya anak zaman sekarang, sudah beda versi. Jadi saya sedikit memahami dengan bahasa-bahasa singkat, apalagi bahasa daerah teman-teman semua. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang berkomentar menggunakan bahasa masing-masing atau bahasa-bahasa yang tulisan dipersingkat, itu kalau tidak saya balas, saya mohon maaf karena saya tidak tahu, bahkan takut salah jawab. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mempertanyakan tentang pekerjaan saya, tentang kekuatan power, tentang apapun itu, usahakan senang tidak senang dengan saya, suka tidak suka dengan saya. Itu kalau bisa berkomentarlah diawali dengan bahasa yang bersahabat.
Kalau memang saya sudah menyeleneh di bahasa yang sahabat itu sudah bersahabat, saya terus tidak bersahabat, ya boleh sahabat. Tidak bersahabat juga tidak apa-apa. Jadi ini awalnya aja, awal komentar itu sudah tidak bersahabat, ujung-ujungnya baru merendah dan meninggi dan merendah dan meninggi. Jadi ya susah juga, saya pun susah. Sebenarnya orang seperti saya ini orangnya tidak begitu ribet. Saya tidak kuasa memikirkan hal-hal orang. Saya tidak kuasa memikirkan yang bukan porsinya saya. Porsinya sahabat silahkan. Jadi porsinya saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pesanan-pesanan sahabat. Dan ada sebagian sahabat itu mengatakan saya ini pembodohan publik. Jadi di sini saya tidak ada bermaksud pembodohan publik. Saya membuat video ini dan menjelaskan tentang multi ini sesuai dengan permintaan dari sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat luas yang melihat, tapi tujuan saya buat sahabat yang berkomentar. Cuman ini yang namanya media sosial, ya pasti luas yang melihat. Jadi kalau memang sahabat tidak suka dengan saya menjelaskan ini, ya udah sahabat keluar dari video ini ya. Jadi kan tidak ada bahasa-bahasa yang kurang enak. Dan sebenarnya saya di sini bukan berarti mencari gara-gara, bukan berarti mencari musuh. Sebenarnya saya di sini mencari teman. Siapapun itu, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, saya akan berusaha mencari teman, bukan mencari musuh. Kalau mencari musuh itu tidak perlu di media. Di Pontianak ini banyak. Jadi tidak perlu mencari musuh itu di media. Jadi di Pontianak ini aja banyak. Jadi saya tidak ada maksud seperti itu. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang ingin mempertanyakan suatu barang itu, tolonglah berkomentar dengan persahabatan. Jadi kalau memang sahabat sudah berkomentar dengan persahabatan dan saya menjawab tidak bersahabat, ya boleh, terserah sahabat mau mengomentari saya seperti apa. Tapi kalau sahabat sudah berkomentar kurang bersahabat, jawaban saya pun juga kurang bersahabat. Bahkan maksud dan tujuan pertanyaan sahabat itu kemungkinan tidak saya jawab sama sekali, bahkan lebih jauh kemana-mana. Nah itulah yang saya hindari buat sahabat-sahabat yang komentarnya yang diawali, jangan banyak omong lo dan lain sebagainya, itu kan kurang bersahabat. Jadi seperti itu aja tanggapan saya buat sahabat-sahabat. Tolong bahasanya agak sedikit bersahabat. Jadi kebanyakan itu orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berpengalaman itu bahasanya sangat sopan sekali. Jadi kalau yang bahasanya kurang bersahabat ini saya tidak tahu juga, entah itu lebih dari senior atau yang bagaimana. Jadi seperti itu aja tanggapan saya buat sahabat-sahabat yang sudah berkomentar maupun yang menyudutkan profesi saya ataupun yang sejenisnya. Yang jelas sukses selalu buat sahabat-sahabat yang sudah berkomentar, berarti sahabat sudah mendukung channel saya apapun itu jenisnya. Jadi di sini saya tegaskan buat sahabat-sahabat, saya bukan untuk mencari musuh, saya mencari teman. Jadi tolong sahabat-sahabat berkomentarlah dengan baik. Jadi kalau memang ada yang tidak masuk di akal buat sahabat-sahabat itu, ya diawali dulu dengan persahabatan. Jadi biar semuanya terbuka. Tapi kalau diawali dengan ketegangan, yang mau saya jelaskan pun dengan sahabat-sahabat justru saya tutup kembali. Jadi bukan malahan dapat jawaban, malahan dapat jawaban yang tidak tentu kemana arahnya. Jadi karena dipancing dengan awal komentar yang kurang bersahabat. Jadi itu aja sebenarnya permasalahannya. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat cuma menanyakan, Bang, sebenarnya ini begini dan begitu, ya pasti saya jelaskan. Tapi kalau ya seperti itu ya susah juga, karena saya ini juga manusia sama dengan sahabat-sahabat, juga bisa terpancing emosi, juga bisa luluh hatinya dan lain sebagainya. Sama, pokoknya kita sama, tidak ada perbedaan. Jadi apapun itu profesi sahabat, saya selalu menghargai, saya selalu support, saya selalu mendukung. Yang kurang paham, yang mau bertanya ya silahkan, saya perjelas, saya kasih jawaban dan lain sebagainya. Yang penting itu tadi, bahasanya tolong bahasa persahabatan, jadi bukan bahasa permusuhan. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf kalau video ini ada kata-kata yang sedikit kurang berkenan buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf juga kalau video ini ada kata-kata sedikit yang menggurui buat sahabat-sahabat. Jadi video ini saya buat hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.